Halo semuanya, kenalin saya Putra Dizena Ningrum dengan NIM 21130410112. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat praktikum mengenai indera pengecap. Yuk simak videonya. Adapun larutan yang disediakan itu larutan kopi tanpa gula, larutan glukosa, larutan garam, larutan masako, larutan asam. Siapkan juga sendok dan cotton bud, siapkan juga tisu, siapkan juga selendang untuk menutup mata, dan siapkan double folio untuk mencatat hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Larutkan semua bahan yang sudah disediakan. Masukkan cotton bud ke dalam larutan yang sudah dibuat tadi, yaitu larutan kopi tanpa gula, larutan glukosa, larutan garam, larutan masako, dan larutan asam. Jangan lupa berkumur untuk membersihkan gigi dan gusi, bersihkan lidah, dan tutup mata sebelum melakukan praktikum. Yang pertama ada larutan garam. Sentuhkan cotton bud yang sudah dicelupkan ke larutan garam ke ujung lidah, samping lidah, pangkal lidah, dan lidah bagian tengah. Selanjutnya larutan asam, lakukan cara yang sama untuk membersihkan gigi agar rasanya tidak bercampur. Selanjutnya itu tahapnya sama. Letakkan cotton bud pada ujung lidah, samping lidah, lidah bagian tengah, dan pangkal lidah. Begitu seterusnya. Pada praktikan 2, lakukan langkah yang sama dengan berkumur terlebih dahulu untuk membersihkan gigi dan gusi. Selanjutnya, bersihkan lidah dengan tisu. Selanjutnya, tutup mata. Larutan yang pertama sama seperti praktikan 1, yaitu larutan garam. Itu tadi dia mengenai praktikum indera pengecap. Selanjutnya akan saya tampilkan hasil dan pembahasan mengenai indera pengecap. Yang pertama itu terlihat pada gambar, yaitu ada peta lidah antara saya dan ibu saya, di mana di sini menggunakan larutan garam, larutan asam. Nah, terlihat perbedaan antara peta lidah saya dan ibu saya, di mana hal ini bisa terjadi karena faktor usia yang menyebabkan perbedaan kerja sistem indera pengecap. Pada gambar selanjutnya itu ada peta lidah ibu saya dan saya, yaitu larutan glukosa dan larutan kopi tanpa gula. Hasilnya juga berbeda, tidak 100% sama. Dan yang terakhir ada gambar peta lidah larutan masako antara saya dan ibu saya. Itu tadi dia mengenai hasil dan pembahasan mengenai praktikum indera pengecap. Hasilnya itu adalah kepekaan sistem indera pengecap setiap seseorang itu berbeda, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor penyakit, faktor usia, dan faktor yang lainnya. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai bagian-bagian mana pada indera pengecap, yaitu lidah yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk mulut kita. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, akan saya jelaskan. Jadi, bagian pada indera pengecap yaitu lidah yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk mulut kita itu adalah punggung lidah, tepatnya di papila, di mana papila merupakan kuntum pengecap untuk merasakan makanan atau dapat disebut sebagai taste buds. Setiap taste bud terdiri dari pori-pori pengecap, mikrofili, serabut saraf, dan sel-sel pengecap. Pori-pori pengecap terletak pada ujung mikrofili atau rambut pengecap yang letaknya menonjol. Mikrofili tersebut yang ada pada lidah berfungsi sebagai tempat menerima rangsangan pengecap. Di dalam taste bud terdapat anyaman berupa percabangan terakhir dari serabut pengecap.
Di sekitar serabut saraf terdapat vesikel-vesikel yang mengandung substansi neurotransmitter yang berfungsi untuk merangsang ujung serabut saraf sebagai respon terhadap rangsang kecap sehingga dapat merasakan rasa. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana jalan rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap atau reseptor pada lidah hingga terjadi respon? Jelaskan. Nah, kuncup pengecap yang terdapat mikrofili akan berkontak dengan makanan, kemudian akan mengirimkan pesan ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang dimakan. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui apa rasa dari makanan yang kita makan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas? Mengapa demikian? Nah, kalian pasti pernah kan makan mie masih panas-panas, pasti lidah kalian terasa berbeda. Nah, bagaimana sih? Kenapa sih? Apa yang terjadi pada lidah tersebut? Oke, jika makanan yang kita makan terlalu panas, lidah akan mengalami rasa terbakar atau melepuh. Hal tersebut terjadi karena lapisan membran mukosa pada lidah mengalami luka sehingga lapisan mukosa lidah tersebut mengalami trauma berupa lepuhan. Akhirnya, kondisi inilah yang memunculkan rasa sakit atau nyeri serta rasa pedih pada lidah kita. Nah, pertanyaan yang keempat. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap? Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan praktikum indera pengecap. Nah, hasilnya antara seseorang yang satu dengan yang lainnya kan berbeda. Itu dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap, yaitu yang pertama ada faktor usia, yang kedua ada faktor suhu makanan, yang ketiga ada faktor penyakit, yang keempat ada faktor lain yang dapat menghalangi identifikasi rasa seperti kebiasaan mengkonsumsi rokok. Jadi hindari ya untuk mengkonsumsi rokok karena selain bisa pada sistem indera penglihatan menyebabkan kelainan mata, pada sistem indera pengecap juga dapat berdampak loh pada sistem kerja lidah kita. Nah, itu tadi dia mengenai sistem indera pengecap. Apakah kalian dapat informasi dari yang saya sampaikan tadi? Saya harap kalian mendapat informasinya ya. Dan see you next video.